me at the. Aku sedih banget, 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 aku sedih banget. Aku sedih banget, aku sedih banget, aku sedih banget, aku sedih, aku sedih banget, aku sedih banget, aku sedih banget. Jangan dibahas. Aku sedih banget, aku sedih banget, aku sedih banget. Anjay. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, hari ini saya mau membuat surat terbuka kepada seluruh masyarakat dan netizen ya, terutama yang nyinyir dan seharusnya tidak memperkeruh suasana. Teman-teman, sebelumnya saya mau mengucapkan apresiasi kepada Densu ya, yang tadi Bang Densu sudah menghubungi saya dan masalah antara saya dan Densu sudah terklarifikasi dan sudah beres ya. Jadi Bang Densu bersedia memberikan klarifikasi dan hak jawab kepada saya nanti di podcastnya beliau ya, pada waktu yang nanti akan ditentukan. Dan itu hanya itu saja permintaan saya, agar beliau menaati hukum, dan ternyata beliau memang gentleman dan mau menaati hukum. Dengan selesainya masalah pribadi saya dengan Densu, dan saya melihat bahwa podcastnya sekarang memang mengikuti jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, maka saya mengurungkan niat saya untuk mensomasi dan mempolisikan Densu dan Novi di sini ya. Jadi sudah beres urusan pribadi saya dengan Densu, sehingga saya tidak pernah dan tidak akan dan tidak pernah mau menzolimi orang yang memang tidak ada kesalahan dan tidak melanggar hukum, teman-teman ya. Oke, kedua saya mau bicara memberikan surat terbuka ini kepada netizen ya. Saya melihat bahwa netizen ini ya, netizen Indonesia ini, coba Anda lihat, ini 1 menit pertama video ini tadi saya sudah putarkan ya. Ini hanya cuplikan sebagian dari puluhan, mungkin ratusan ya, konten yang mengejek Agus ya. Coba kalian renungkan ya, kalian introspeksi diri. Kalau kalian menyalahkan Agus yang bersalah karena menggunakan, mohon maaf nih, menggunakan donasi yang menurut kalian tidak sesuai peruntukannya. Kalau peruntukannya untuk obat, kok dipakai misalnya untuk bayar utang, ya. Sekarang kalian renungkan perbuatan kalian, yang mana kalian membuat konten-konten ini yang mohon maaf ya, menurut saya sudah diduga melanggar hukum, ya. Undang-undang ITE itu kalian sudah langgar. Bukan hanya pencemaran nama baik dan fitnah yang kalian lakukan, kalian sudah membuat ujaran kebencian atau konten yang berisi kebencian terhadap SARA ya. SARA-nya apa? Antar golongan, yaitu adalah orang yang disabilitas, orang buta ya. Saya kasih tahu pada teman-teman ya. Hal-hal seperti ini, konten-konten seperti itu memberikan dampak yang buruk bukan hanya kepada Agus, tapi juga kepada orang-orang yang nantinya meminta donasi. Ya, sehingga para donatur, mungkin orang-orang yang tadinya mau memberikan donasi, nantinya jadi tidak mau memberikan donasi karena konten-konten tersebut. Ya, saya bilang sama teman-teman, ya, emangnya layak seperti itu. Seseorang yang kalau menurut Anda tidak sesuai dengan etika, tapi kalian melanggar hukum, berarti kalian menjadi penjahat yang lebih besar daripada Agus. Ya, saya kasih tahu loh, minimal Agus itu tidak melanggar hukum loh. Ya, tidak melanggar hukum. Karena hukumnya adalah kalau Anda memberikan donasi, ya, uang itu sepenuhnya menjadi milik dan wewenang si penerima donasi. Ya, saya kasih tahu. Dan ini bukan hanya saya yang bicara seperti ini. Kamarudin bicara yang sama, Hotman Paris pun bicara hal yang sama. Ya. Jadi pengacara-pengacara kondang yang lainnya pun berpendapat yang sama. Pengacara pintar pasti seperti itu. Ya, tapi kalau pengacara bodoh dan netizen yang bodoh akan bilang, oh enggak,
terserah donaturnya. Nah itu goblok dia ya. Saya juga minta kepada para lawyer ya, nggak usah memperkeruh suasana ya. Apalagi kayak Herwanto, sok-sokan nantangin saya. Lu ada urusan pribadi apa sama gua, nantangin gua ya. Kalau lu mau nantangin gua, datang ke kantor gua langsung. Jadi gentleman. Tuh, contoh si Densu. Gak usah banyak bacot. Lu aja ngurusin KSPSB, minta bantuan LQ Indonesia Law Firm. Kalau nggak dibantu juga klien lu itu semua pada nggak akan jalan sampai sekarang. Ngerti nggak ya? Gak usah banyak bacot. Sesama lawyer, gak usah saling senggol-senggolan. Sesama lawyer, gak usah saling ejek-ejekan. Sesama lawyer, gak usah saling nantang. Lu gak ada urusannya di sini, Herwanto, ya. Gua tanya lu, kuasa hukum siapa sih lu? Lu ada legal standing siapa? Ada legal standing siapa yang kasih lu kuasa? Kalau lu udah mundur dari kuasa hukumnya Novi, ya sudah gak usah banyak bacot. Ngerti nggak? Ada yang namanya etika pengacara. Yang namanya etika pengacara, kalau lu udah mundur dari kasus itu, lu udah nggak ada urusannya sama lawyer-lawyer setelahnya. Apalagi lu pakai nyindir-nyindir gua, nggak takut sama gua apa segala macam. Emangnya gua nantangin lu? Nggak usah so jago, Herwanto ya. Nggak usah lu jadi kayak pengacara pengacara preman. Kalau lu mau pansos, pansos. Jangan pernah sebut-sebut nama gua. Nggak usah sebut-sebut nama gua. Jijik gua ketemu nggak malu. Najis. Ngerti? Ngerti? Kenal kagak kok nyebut-nyebut nama gua lu. Ya gua paling nggak suka yang kayak begitu ya, lawyer ikut memperkeruh suasana yang nggak ada urusan. Kalau lu dikasih kuasa, lu berhak ngomong sama gua karena gua dikasih kuasa sama Agus. Kalau lu dikasih kuasa sama Novi, lu mau lawan gua boleh. Ya. Tapi kalau lu sudah nggak dikasih kuasa dan lu udah nggak ada kuasa, zip, tutup mulut lu. Ngerti? Jangan bacot lu banyakin. Bacot boleh kalau lu dikasih kuasa. Lu bacot banyakan di pengadilan. Kasus lu, kasus apa sih? Orang juga kagak aja kenal lu. Ya, gak usah pansos, gue bilang. Sama gue malah gue injek-injek lu nanti. Ya. Kepada netizen, saya kasih tahu sama netizen ya. Kalian harus tahu perbedaan antara hukum dan etika. Ya. Sesuatu yang dibenarkan oleh hukum belum tentu tidak melanggar etika. Contoh, teman-teman ya, hukum di Amerika ya. Contoh hukum di Amerika, hukumnya boleh misalnya untuk nudity gitu ya, atau kadang-kadang pelacuran, misalnya di Las Vegas. Pelacuran itu diresmikan di Las Vegas, tetapi ya kan, secara etika di Amerika juga itu nggak dibenarkan pelacuran. Di Indonesia hal yang sama, misalnya pornografi ya. Pornografi itu ada batasannya, teman-teman. Ya, ada batasan etikanya. Orang pakai bikini sama kolor, ya kan, bisa dibilang sesuai etika, bisa dibilang tidak. Orang ada yang berpendapat, oh tergantung dia pakai bikini dan kolornya di mana. Kalau dia pakai bikini dan kolor di pantai, nggak apa-apa katanya. Ya kan, tapi kalau pakainya misalnya di jalanan, nggak boleh. Ya, kalau di jalanan depan pantai, gimana? Anda harus mengerti itu. Ya, jadi tidak selalu, pertama itu ya, tidak selalu yang tidak sesuai etika itu melawan hukum. Alvin Lim adalah seorang lawyer. Ya, kalian harus tahu nih, saya adalah lawyer. Lawyer itu adalah penegak hukum. Hukum itu adalah nomor satu. Hukum itu adalah panglima. Ya, panglima. Jadi nomor satu itu hukum. Nomor dua itu baru etika di situ. Ngerti ya? Berikutnya, selain itu adalah ada yang namanya mayoritas. Sekarang apakah kalau banyak netizen ya beranggapan bahwa Agus itu salah, berarti Agus salah? Coba saya tanya. Kita belajar hukum ya teman-teman ya. Ya, saya mau mencerahkan teman-teman ya. Open up your mind, buka pikiran kalian. Jangan berpikiran sempit. Ya, nggak usah pakai emosi kalian. Ya, coba kalian pikirkan. Kalau orang berpikir sesuatu itu buruk, apakah berarti secara hukum orang itu benar? Kita ambil contoh zaman dahulu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, saya adalah anak Allah. Orang-orang bilang, lu bohong. Lu gak benar, lu anak Allah, gini segala. Ya kan? Secara etika dia benar. Dia itu memang anak Allah, faktanya. Tetapi secara hukum saat itu, orang yang mengaku dirinya adalah Tuhan, itu berarti menghujat Allah. Menghujat Tuhan, berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat
hal yang melawan hukum di zaman itu ya, makanya dia disalibkan. Ya, hal lain apa? Galileo Galilei, ya, dia bilang dunia itu bulat kata dia. Padahal saat itu semua orang berpikiran bahwa dunia itu adalah datar. Apa yang terjadi sama Galileo Galilei? Dibakar, dihukum, bersalah katanya. Padahal kenyataannya setelah berjalannya waktu, ternyata benar bumi itu bulat. Ya, sekarang saya tanya sama teman-teman, kalau teman-teman benar-benar mengerti hukum, kalian SH, apalagi kalian menyandang SH kayak si Herwanto, ya kan? Lu ngerti hukum nggak sih Herwanto? Kalau lu nggak ngerti, lu balik dulu ke universitas, ya. Nggak usah hujat-hujat orang. Ngerti nggak? Gua nggak perlu lu hujat-hujat kayak begitu. Gua menjalankan tugas yang diberikan kepada gua oleh undang-undang. Lu siapa? Lu ngomong berarti bukan sebagai lawyer. Lu ngomong sebagai kentut, ya, sebagai netizen yang bacot. Ngerti? Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, secara hukum bukan cuma Alvin Lim yang ngomong. Kamarudin yang kalian puja-puja sekalipun, Hotman Paris yang kalian anggap sebagai lawyer nomor 1 di Indonesia juga bilang yang sama. Secara hukum, Agus itu tidak melawan hukum. Hanya secara etik. Dan saya setuju itu. Saya tidak membenarkan Agus secara etik. Ingat. Ya. Tapi secara hukum saya membela dia. Saya membela dia sebagai lawyer itu sebagai pembelaan hukum. Bukan sebagai pembelaan etik. Ya. Saya kasih tahu teman-teman ya. Saya nggak bisa merasakan apa yang terjadi kalau saya adalah istrinya Agus. Atau saya adalah bapaknya Agus. Di mana saya lihat medsos, saya lihat YouTube, saya lihat TikTok, saya lihat IG, saya lihat Twitter, ya, ratusan konten di situ yang menghujat Agus. Ya, kalau anak saya Kate Victoria Lim buta dan dihujat seperti itu, emangnya lu pikir gue harus diem? Hanya karena apa? Kesalahan apa? Kesalahan memberikan hal yang mungkin dia pergunakan untuk hal lain, ya, yang nggak sesuai. Balik lagi, tidak melawan hukum, teman-teman ya. Kalau Agus melawan hukum, kalau Agus dinilai melawan hukum secara hukum positif, Alvin Lim akan mundur teratur dari lawyernya. Ya. Tetapi karena saya tahu secara hukum dia benar. Dan apa yang membuat saya membantu dia adalah karena dia dijolimi. Dia dijolimi dan saat ini dia dibully oleh mayoritas netizen Indonesia. Kalian yang bully-bully mereka itu tidak lebih baik dari Agus. Kalian yang membuli Agus tidak lebih baik dari Agus. Camkan itu. Karena kalian sudah melanggar hukum pidana. Ya. Dan saya tahu sebagian besar dari kalian adalah basar. Sebagian dari kalian adalah budak suruhan, kuli suruhan, oknum-oknum yang mau ya memihak pihak sebelah. Saya tahu. Ya, saya kasih tahu teman-teman aja, saya aja yang bukan pelaku, saya bukan pelaku loh. Saya mau membela Agus loh. Saya tuh diledek habis-habisan. Ya, saya diledek habis-habisan. Anak saya mau diserang, lagi live, ya kan, diserang. Ya toh, IG saya diserang, YouTube saya diserang, ya. Dan serangannya itu bukan serangan tentang pembela terhadap Agus, ya. Serangannya juga pribadi saya. Contoh kayak misalnya dibilang gigi saya ompong, suruh urusin dulu. Lu gak usah ngomong, gue banyak duit. Gue pasti urusin gigi gue, ngerti nggak? Ya, buat kalian yang peduli dan mau tahu, gue kasih tahu. Kalau lu nanya, gue kasih tahu. Gue lagi mau nanam gigi, gue udah bayar 60 juta ditanam gigi, ya. Gue udah bayar 60 juta buat nanam gigi di situ. Cuma masalahnya, ini gue lagi menunggu, ya, tekanan darah gue sama apa tuh neutrofil atau trombosit atau apa deh kata dokter harus turun dulu. Kalau enggak, ketika nanti dilakukan operasi akan terjadi komplikasi, ya. Terus dokter juga udah bilang kalau dia bilang kalau saya mau, saya boleh pakai gigi buatan. Tetapi kalau pakai gigi buatan, di situ bisa menyebabkan infeksi atau bisa menyebabkan hal-hal lain. Jadi saya bilang ya udah nggak apa-apa. Saya nggak takut kok. Rupa saya buruk lebih bagus, buruk rupa daripada busuk hati. Seperti netizen-netizen yang jadul, ya. Netizen-netizen yang terutama mayoritas yang nggak paham situasi. Nyumbang juga kagak. Bantu juga kagak. Tapi hujatnya 1000 macam
hujatan. Lu apaan, manusia apaan kayak begitu? Ya. Dan gue kasih tahu lu ya, netizen-netizen yang kayak begitu, yang bangsat-bangsat begitu, nanti kalau dia kena musibah, minta tolongnya juga pasti ke Alvin Lim dan ke LQ. Nggak mungkin minta tolong ke Hotman Paris. Gue kasih tahu lu ya, 911 itu nggak bakal berani melawan oknum polisi. 911 itu nggak bakal berani melawan oknum jaksa. 911 itu nggak bakal berani melawan oknum tentara. 911 nggak akan berani melawan oknum hakim. Ya, karena mereka menjaga hubungan ya dengan oknum-oknum tersebut supaya kasusnya dimenangkan. Ngerti ya? Jadi banyak sekali kayak contoh polisi. Orang bilang Alvin Lim jahat-jahatin polisi, Alvin Lim jelek-jelekin polisi. Ya kan? Salah. Bukan polisi yang saya jelekin. Yang saya jelekin adalah oknum polisi. Oknum polisi, ada oknumnya bos. Ya. Polisi baik, ya banyak tuh yang di PTDH datang ketemu Alvin Lim yang udah Alvin Lim bantu. Rusmini, AKP Rusmini, ya, Ibtu Dudi, ya kan. Bahkan mantan Wakapolri datang ke saya minta tolong dibantu ibunya tanahnya dirampas. Mantan Wakapolri aja nggak bisa apa-apa dalam menghadapi Polri yang sekarang. Ya, saya tanya, lu kenapa nggak minta tolong Hotman? Sudah ditolak. Nggak ada yang berani, bos. Ya, jadi bukan Alvin Lim benci sama polisi. Bahkan Alvin Lim mendukung Dharma Pongrekun, yang mana adalah mantan polisi, karena beliau adalah polisi miskin. Ya, jadi nggak usah bilang Alvin itu kaya, sok kaya, OKB, apa segala macam. Gue usia 24 tahun dari hasil keringat gue sendiri, gue udah bisa beli Porsche. Ya, gue kasih tau lu. Terus masalah bokap gue dibawa-bawa. Dia bilang bokap lu koruptor. Lah terus apa urusannya? Kalau bokap lu maling, semua anaknya maling mesti dibunuh. Goblok, otak kok dipelihara. Bukankah setiap orang itu punya tanggung jawab masing-masing? Kalau bokap lu bunuh orang, lu 7 keturunan mau dibunuh. Kalau bokap lu ngerampok, mau 7 keturunan dirampok, dibunuh. Otak kok nggak dipelihara. Saya bingung loh netizen-netizen yang seperti ini. Ya, netizen-netizen yang nggak cerdas. Dan saya nggak mau pusing. Lu mau jelek-jelekin seluruh IG gua, lu mau pendukung gua pada keluar, silakan. Lu nggak suka sama Alvin Lim, nggak usah subscribe, nggak usah follow, silakan unfollow. Ya, orang-orang yang follow yang bilang, oh saya unfollow, itu juga baru follow, langsung baru masukin unfollow. Ya, nggak usah goblok-goblok. Ada yang baru subscribe seminggu, ada yang baru subscribe 1 hari, habis itu bilang unfollow. Lu pikir gue goblok apa? Gue nggak minta duit dari netizen, bos. Gue nggak cari duit dari netizen. Gue bukan YouTuber. Gue lawyer, gue dapat duit dari lawyer. Satu kasus saja gue bisa dapat 1 miliar, 2 miliar itu gampang. Ya, ngerti nggak? Dan juga gue ngumpulin duit itu gampang. Gue buka caution fund baru 1 bulan udah 100 miliar masuk ke perusahaan gue. Ngerti? Ya. Gue gak butuh uang dari netizen. Jadi lu mau seluruh Indonesia benci gue gak masalah. Tapi gue bilang sama lu, suatu saat lu kena musibah, lu minta tolongnya ke gue. Minta tolongnya ke lawyer. Siapa yang mau bantu lu? Lu pikir lu gak ada duit Hotman Paris mau bantuin lu, ha? Kalau suatu saat lu jadi kayak Agus, lu pikir Hotman Paris mau bantuin Agus? Coba lu pikir dong pakai otak lu sendiri. Gue mau bantuin terus lu bilang gue jadi jahat, gue jadi salah gara-gara gue bantuin Agus. Padahal gue bantuin Agus karena gue capek ngeliat TikTok. Setiap gue buka TikTok itu semua menghujat, membuli Agus. Tidak ada yang mau bantu, ya. Jangan bilang, oh kenapa kok Alvin Lim 9 Naga baru mau bantu sekarang? Nah sebelumnya udah ada lawyer kok. Gue punya kode etik, bos. Kalau udah ada lawyer sebelumnya, gue nggak akan ambil itu klien dari lawyer tersebut. Ngerti nggak? Jadi Agus itu dari awal sudah ada lawyer, namanya Farhad Abbas. Selama Farhad Abbas nggak minta bantuan dari gue nggak punya wewenang untuk ngambil. Itu melawan kode etik. Ya,
Lu bilang Alvin Lim gak punya etika, Agus gak punya etika. Lah sekarang gue punya etika, lu nyalain juga. Kenapa kok nggak dari dulu? Orang mah nggak ada yang benar di mata netizen, ya. Malaikat juga ada malaikat di situ juga lu bakal bilang setan di situ, ngerti? Gua diminta sama Farhad kontak gua, dia bilang, Bang Alvin, bisa nggak tolong dibantu? Kasihan Agus ini. Kita diserang rame-rame dari mana-mana. Saya datang, saya ketemu, saya ngomong, saya tanya duduk perkara gimana. Nah, dijelaskan, ya sudah, saya bilang saya bantu. Hari itu dia jelaskan, besoknya saya ketemu sama kepala 9 naga. Ya, saya minta tolong untuk diberikan pengobatan gratis di rumah sakitnya. Kalau dia nggak mau berikan pengobatan gratis, saya bilang Alvin Lim yang akan bayar. Ya, tetapi 9 naga bilang, Alvin, selama itu buat charity, selama itu buat kebaikan, siapapun, bukan cuma Alvin Lim yang minta tolong, siapapun minta tolong akan dibantu. Ya, jadi nanti ini Senin, Agus Salim ini akan saya bawa kemana? Ke salah satu rumah sakit 9 naga yang kalian jelek-jelekin. Jadi kalian tuh jelek-jelekin rumah sakit padahal ngebantuin pribumi. Rumah sakit itu ngebantuin orang yang nggak punya duit, yang miskin. Ya, come on, rubah cara hidup kalian. Kalau cara hidup kalian seperti itu dan cara berpikir kalian seperti itu, kamu nggak akan bisa jadi kaya. You will never be rich. Ya, saya bicara seperti ini, kalian mau hujat saya terserah. Saya bicara seperti ini karena saya peduli sama kalian. Saya peduli sama masyarakat. Ya, saya bukan Densu yang cari duit, yang dapat duit dari podcast. Tidak. Ya, podcast gua itu kagak menghasilkan duit, bos. Podcast gua tuh masih kelas di bawah, masih subscriber rendah, ya. 1 juta orang aja belum ada. Ya, gua nggak cari netizen. Tujuan saya podcast adalah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat apa yang ingin disampaikan oleh Alvin Lim, apa yang ingin disampaikan oleh Quotient. Mengerti ya? Supaya tidak ada salah paham. Jadi nggak usah kalian menghujat saya, gigi saya ompong, saya punya gagal ginjal apa segala macam, ya. Saya bekas mantan apa namanya napi, dibilang ya kasus 6 juta perak gue mau bayar 10 kali lipat kagak dikasih. Coba lu bayangin, gue dikriminalisasi, udah dapat putusan inkrah di mana tuntutan jaksa sudah ditolak, masih gue disidangin lagi dari awal. Nggak ada itu hukumnya sebenarnya seperti itu. Itu pun gue di penjara, gue jalanin, ya, gue hamba hukum, gue taati. Ditangkap, gue tangkap, ayo ikut. Di penjara, gue mendekam di penjara. Ya, ngerti ya, gue taat hukum. Saya taat hukum. Saat ini saya sebagai lawyer bela Agus. Profesi sebagai profesi. Bukan pribadi Alvin Lim, tapi profesi Alvin Lim sebagai advokat membela Agus. Salah lagi. Ah? Semua lu salahin di situ. Gak heran lu terpuruk. Gak heran lu gak ada yang bantu. Gak heran lu miskin. Ya, ngerti ya? Gue yakin kok netizen-netizen yang pintar, netizen yang smart akan melihat. Kalau Alvin Lim punya hati membantu Agus, ya kan? Bukan berarti saya melawan hukum, saya menjalankan profesi saya. Ini Agus yang jelas cuma etikanya doang. Dia nggak melanggar hukum. Ya. Kok Harun Masiku yang kabur, lu orang nggak ada yang teriak-teriak. Netizen kagak ada yang bantu cari. Netizen nggak ada yang bantu bikin apa namanya konten. Yang dicecar kok Agus. Orang buta yang nggak bisa bales kok lu serang. Lu bikin konten tentang dia nih yang 1 menit pertama tadi gua tunjukin. Agus gak bakal bisa bikin konten, dia gak bisa lihat, bos, matanya buta. Dan gua kasih tahu lu ya, gua walaupun anak 9 naga, lu ngomong kenapa kok gue bisa masuk penjara? Karena gua ketika lagi susah, gua nggak pernah declare gua 9 naga dan gua tidak pernah minta tolong kepada teman bapak gua sekalipun, sedikit pun nggak pernah. Ya. Gue baru minta tolong ngomong sama kepala naga nih, sekali-sekalinya kemarin, buat Agus, bukan buat Alvin Lim, bos.
Gue minta tolong, gue ketemu kepala 9 naga, gue bilang, Asuk, saya minta tolong Asuk, ini bantu ini orang. Karena gue nggak pernah minta tolong sama dia, langsung dia bilang, oh itu perkara sepele. Memang yayasan kami untuk bantu orang-orang susah. Silakan Alvin bawa. Semua biaya kita kasih gratis. Ya, ini seorang minoritas, ini seorang Chinese, ini seorang kepala naga yang uangnya ribuan triliun, ya, ribuan triliun di kepala naga di Indonesia. Mau Prabowo, mau Jokowi, ketemu dia sowan, ya saya kasih tahu. Tapi dia aja nggak sombong, duit aja dia bagi, ya. Saya heran orang yang miskin, yang nggak ada duit sosokan nantangin gua. Alvin, gua kasih lu 5 miliar kalau lu siram air keras ke mata lu, jidat lu gua benong. Jangankan 5M, lu di bank aja utang belum bayar kok mau kasih orang 5M. Ya, rumah lu aja nggak ada nilai 5M, rumah masih kontrak, bos-bosan ngomong dikasih 5 miliar. Gak usah bacot deh. Lu kalau punya 5 miliar, lu tunjukin sama gua sini, datang ke kantor gua, bawa itu 5 miliar. Baru lu tendang gua. Jangan lu nantangan kosong. Ngerti nggak? Ya, goblok dipelihara. Gue heran gitu loh. Ngerti ya? Terus gue kasih tau lu orang-orang yang belum pernah miskin dan mungkin yang sekarang lagi miskin, ya kan? Itu otak bodoh, goblok yang dipelihara. Kenapa saya bilang yang dipelihara? Ya, saat ini lu miskin, tapi lu masih bisa kerja. Lu masih bisa mencukupi kehidupan lu sehari-hari. Lu bisa bayangin nggak kalau lu kayak Agus? Agus itu karena dia buta, dia tuh udah nggak bisa kerja. Dia itu sudah tidak kerja di tempat yang lama, sudah keluar. Ya, alhasil kalau misalnya kalian nggak kerja, nggak ada penghasilan, terus kalian dapat duit, ya, apalagi dilihat uangnya banyak di situ, ya. Hal yang normal bos, lu bayar utang, ya. Karena kenapa? Lu buta, lu dikejar-kejar debt collector. Lu dikejar-kejar debt collector, terus lu diancam-ancam, lu ditekan, diintimidasi, kan pusing. Pasti dong lu ada duit lu bayar. Ya. Jadi jangan lu bilang, oh ini buat mata. Jadi kalau bukan pengobatan mata, gue nggak setuju. Yang namanya lu udah sumbang, harusnya lu ikhlas. Ya. Dan gue melihat, ya oke, walaupun Agus itu tidak sesuai dengan peruntukannya, tetapi yang dia lakukan masih wajar. Kecuali dia gunakan uang itu untuk foya-foya, dia gunakan uang itu untuk beli narkoba, untuk melakukan perbuatan melawan hukum, barulah di situ gue gak akan bantu. Ya, sekarang namanya orang susah. Lu anggap deh gini deh, lu ketemu orang di jalanan, yang buta, dia bilang butuh pengobatan, ya kan? Orangnya itu tukang sampah yang gak punya kerjaan. Sampai di rumah anaknya teriak bilang, papi, gue belum makan. Nah, dia baru dikasih uang 1 juta sama orang di situ untuk pengobatan. Terus uangnya untuk pengobatan itu 1 juta dia pakai untuk kasih makan anaknya, misalnya. Itu kan nggak sesuai dengan peruntukannya juga. Terus kayak begitu lu sebagai donatur bilang, gue ngasih lu buat pengobatan mata, kok lu kasih uangnya buat makan anak lu? Udah sini, gue minta balik, bisa nggak? Ya, jadi teman-teman, ya di sini pakai otak dikit lah, pakai otak dikit, pakai akal sehat dikit, dan gunakan hati Anda. Ya, sorry ya, saya nggak setuju sama Novi. Kalau Novi bilang, oh ini nggak sesuai dengan peruntukannya, berarti ini bukan punya Agus. Nggak bisa, itu tetap punya Agus. Terus dia bilang, nanti akan saya kembalikan ke donatur. Saya kasih tahu, jika Novi lakukan hal tersebut, secara hukum ya, secara hukum ini pendapat saya. Terserah mau lawyer-lawyer goblok lainnya di luar sana nggak pendapat sama, saya nggak pusing. Dia goblok, memang perlu sekolah lagi ya. Saya kasih tahu, secara hukum itu sudah menjadi milik Agus. Dan kalau dikembalikan, diambil ke orang lain, di mana Agus cuma menitipkan kepada Novi, tapi Novi balikin ke orang lain, Novi akan kena hukum pidana. Ya, saya kasih tahu nih, ya, lu mau netizen 1.000 orang, 1 juta orang dukung, gua tidak akan dukung hal tersebut. Karena hal tersebut melawan hukum. Ya. Apakah berarti kalau misalnya ada ribuan orang menganggap sebuah hal salah, tapi secara hukum benar, ya,
terus hal tersebut menjadi salah gitu. Kalau memang mau seperti itu, kalian masyarakat rubah dulu hukumnya, rubah dulu undang-undangnya, lakukan judicial review, ya. Nah, kalau udah kalian rubah undang-undangnya sesuai dan sejalan dengan etika, barulah Alvin akan ikutin hukum tersebut. Mengerti ya? Tapi Alvin tidak akan mengikuti mayoritas netizen, ya, apalagi kalau mayoritas netizen itu salah. Yang namanya salah tetap salah, ya. Dan saya kasih tahu, saya bukan pengecut, saya beda sama hotdog. Kalau hotdog 911, ya, 1000 orang, ratusan orang, jutaan orang gak setuju, ya kan? Wah, dia ngikut, dia takut, pengecut hotdog. Nah, hotdog kan dibuat dimakan, ya. Beda hotdog sama Alvin Lim. Kalau Alvin Lim, kalau memang itu benar secara hukum, saya akan bicara itu benar. Ya, makanya saya bilang ketika ada oknum jenderal, mau bintang 1, 2, 3, 4, 5 bintang kejora sekalipun, kalau dia salah saya bilang, goblok lu salah. Ya, kalau dia salah saya kan bilang dia salah. Tapi kalau Alvin Lim nggak takut di situ ngomong kayak begitu. Ya, tapi kalau orang kayak hotdog nggak akan berani. Jenderal salah terus dia bilang, jenderal kamu salah, nggak akan berani. Dia pasti siap dan, ya. Apalagi yang terima apa namanya, title lead call, ya kan, yang terima title gitu kan. Ya saya kasih tahu teman-teman ya, bagus saya bilang bagus, jelek saya bilang jelek. Hari ini Densu menghubungi saya dan kita sudah mengklarifikasikan hubungan saya pribadi dengan dia, sehingga secara pribadi antara saya sama Densu sudah tidak ada unek-unek, ya. Dan apa yang dia lakukan menurut saya sesuatu yang jantan, sesuatu yang patut diacungkan jempol, ya. Karena kenapa? Beliau mengakui bahwa dia belum memberikan saya hak jawab dan beliau bersedia memberikan saya hak jawab. Karena itu adalah hak konstitusi saya secara undang-undang, nggak bisa dirampas. Ya, dia boleh undang 1000 narasumber untuk jelek-jelekin saya. Saya tidak akan marah. Saya tidak marah karena dia mengundang narasumber jelekin saya. Tapi saya hanya minta hak saya untuk menjelaskan. Terserah nanti masyarakat yang menilai. Gue kasih tahu. Di kiri bilangnya minus, di kanan bilangnya positif. Terserah netizen mau memutuskan seperti apa, mau beranggapan seperti apa. Minimal hak jawab saya sudah terpenuhi. Itu aja yang gue minta. Ngerti ya? Bukannya gue mau minta masuk ke Densu. Ngapain gue masuk ke Densu? Gue di podcast gue sendiri aja gue juga udah bisa ngomong. Ya, tapi gue minta bukan di podcast gue. Ya harus seimbang dong. Kalau lu masukin di kiri, ya kiri kita bilangin juga hal tersebut, ya, sehingga netizen-netizen yang ada di Densu yang nggak ada di Quotient TV juga bisa mendengarkan. Itu aja yang saya minta. Alvin cuma minta keadilan, fairness. Salahkah? Ya, kalau memang itu dilakukan, saya tidak akan mau mencelakai orang yang baik. Saya kasih tahu teman-teman, ya. Jadi seperti saya bilang, karena Densu sudah mengklarifikasi terhadap saya, ya kan, saya udah nggak mau lawan Densu. Ya, urusan Bang Farhad dengan Densu dan Novi, biar itu urusan mereka. Saya tidak akan mencederai Bang Farhad karena beliau juga adalah teman saya. Ya, orang-orang yang baik sama saya, orang yang menanam budi, saya nggak mau serang mereka di situ. Silakan kalian cari lawyer lain. Mengerti ya teman-teman ya. Jadi saya bukan takut sama netizen. Lu benci sama gue nggak masalah. Dan saya kasih tahu ya. Walaupun sekarang saya udah gak ada masalah sama Densu, tapi terhadap Novi, saya tetap tidak setuju pandangan saya. Karena kenapa? Ya, pandangan saya, Novi itu salah dan melawan hukum. Ya, terserah kalian mau menasihati Novi untuk berubah atau tidak. Ya, tapi saya sama Bang Densu tadi kita udah sepakat bahwa kita akan mencoba membantu dan tidak memperkeruh masalah ini dalam hal apapun. Makanya saya melihat bahwa karena memang masalah sudah selesai dan kita tidak mau memperkeruh dan menciptakan hal positif untuk Agus, kita satu visi di sini, makanya saya tidak mau membuat laporan polisi lagi yang gunanya hanya untuk mencelakakan Densu. Saya nggak mau di situ. Ya, niat saya membantu Agus. Kalau sudah tidak ada mudaratnya atau tidak udah ada manfaatnya terhadap Agus,
saya nggak mau ya. Terhadap Agus pengobatan sudah saya bilang sudah mendapatkan pengobatan gratis. Senin akan dimulai pengobatannya. Ya. Kepala 9 naga sudah mau bantu. Jangan bilang kok kenapa kepala 9 naga baru mau bantu sekarang. Urusan orang banyak bos. Nggak ngurusin urusan ecek-ecek kayak begini. Ya, yang buta di Indonesia banyak. Yang membutuhkan banyak, jutaan, ribuan. Lu pikir mereka dewa apa bisa tahu? Kalau lu nggak datang ke mereka nggak minta tolong, ya mereka juga nggak tahu. Ya, jadi nggak usah lu hujat mereka. Nantinya kalau lu hujat mereka, yang tadinya mereka mau bantuin lu, jadinya mereka pikir ngapain gue bantuin. Ya, gue bantuin juga gue dihujat, gue diserang. Be smart lah, yang pintar lah kalian lah, masyarakat Indonesia ya. Kita ini minoritas, ini kita sayang sama kalian. Ya, kita mau bantu kalian. Lu pikir Agus Cina apa? Lu pikir Agus Cina? Lu lihat itu kulitnya Cina bukan? Gue bantuin Agus sampai gue dirujak seluruh netizen kok. Dan gue gak peduli. Jangan kan dirujak, lu mau bunuh gue, bunuh aja. Kalau gue dibunuh dalam gue pembelaan, gue jadi martir bos. Gue melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Sesuatu yang berguna bagi hukum. Kalau Alvin salah, silakan hukum. Ya kan, dulu gue divonis bersalah katanya oleh hukum. Ya toh, gue jalanin kan. Emang ketika gue divonis hukum, gue kabur dari penjara? Kagak kan? Gue jalanin sampai full toh. Kenapa lu mesti hujat kiri, hujat kanan? Yang banyak bersalah aja kayak Firly Bahuri meres aja sampai sekarang kagak di penjara. Gue kagak pernah lihat itu netizen komplain kiri kanan. Gue kagak ngeliat tuh Firly Bahuri dirujak seperti gimana lu orang rujak Agus. Gue heran sama lu orang, beneran gue heran. Ya. Prioritas lu di mana? Prioritas lu di mana? Para koruptor yang membuat lu miskin, membuat lu sengsara, ya. Lu temenin, lu senang dikasih sama mereka 100.000, 200.000, lu tepuk tangan dan lu pilih mereka lagi jadi pejabat. Itu gobloknya tuh 7 keturunan itu. Ya. Nah heran Indonesia nggak akan jadi negara maju kalau kayak gitu. Sedangkan Agus, yang orang nggak dikasih duit, nggak punya duit, lu kasih dia duit buat ngobatin, kalau duitnya 1,5 miliar, ya normal bos kalau duit itu nanti akan dia pakai buat beli makan, mencukupi kebutuhannya, beli popok, beli apa, ya normal, beli perban normal, buat makan normal, dia nggak bisa cari duit buat makan. Nanti dia bikin bisnis, lu bilang, lo kok bikin bisnis? Padahal duitnya bikin bisnis supaya dia nggak bergantung sama orang lain. Justru itu smart kalau dia bikin bisnis. Dan gue bilang yang dia lakukan itu masih hal yang wajar. Wajar yang dilakukan orang miskin. Ya, saya kasih tau lu, wajar yang dilakukan orang miskin. Orang miskin itu memang yang harus dilakukan mencukupi kebutuhan pokok dan bayar utang. Kalau lu nggak bayar utang, lu nggak akan kaya, lu akan miskin terus. Kok orang mau ngerubah lu bukannya seneng? Harusnya lu seneng dong. Agus, bagus. Lu yang tadinya punya utang lu jadi lunas. Gua seneng gitu kan. Namanya lu mau bantu. Kok ini lu marah-marah, minta duit lu balik apa segala macem. Ya. Kalau lu ada yang gak suka sama gua, mau berdebat, kapan aja, ayo. Ya. Kalian yang mau berdebat, hubungi 0811 833 489. Ya. Kita berdebat di Question Center. Ngerti? Kita podcast, kita berdebat. Lu yang gak setuju sama gua, siapa, ya kan? Gua kasih lu waktu, ya. Jangan dibilang Alvin Lim ini mau jelek-jelekin netizen, ya. Netizen yang tidak sependapat dengan Alvin Lim, netizen yang pinter, netizen yang dewa, ya kan? Netizen yang bilangnya gentleman di situ, saya kasih tantangan buat Anda. Silakan Anda hubungi nomor 0811 833 489. Kita setup debat, ya. Kalian datang debat lawan saya di situ. Ya toh? Gua kasihkan ke lu panggung. Gua kasih panggung buat lu orang. Ya kan? Buktikan bahwa lu benar. Ngerti? Gua kasih lu panggung. Jadi gak usah banyak bacot-bacot sendiri.
lu bikin TikTok, terus lu jelek-jelekin gua karena hawa nafsu lu nggak terpenuhi. Lu mau jelek-jelekin gua silakan. Gua undang di YouTube, lu jelek-jelekin gua. Lu undang di YouTube, lu jelek-jelekin gua, ngomong di depan media. Gak usah lu di situ, lu sendiri, terus lu jelek-jelekin gua, terus lu kayak pengecut, ya kan? Tulis message di situ, ya kan? Ayo datang supaya masyarakat Indonesia, seluruh netizen bisa lihat. Opini lu yang benar atau opini gue yang benar? Lu bawa kitab undang-undang, gue bawa kitab undang-undang. Secara hukum gue yang benar atau lu yang benar? Gitu loh, simple. Siapapun, Herwanto pun kalau lu mau, gue undang, datang Herwanto. Gak usah banyak bacot, bilang lu gak takut sama gue apa segala macem. Gue bukan setan yang nakutin orang, goblok. Emangnya gue setan apa? Kalau gue setan, lu perlu takut sama gue. Ya, jadi gak usah sok hebat. Gak usah sok hebat. Ya, ini tentang kasus tentang Agus. Bukan kasus tentang Herwanto dan Alvin Lim. Siapa lu? Ya, jadi lawyer-lawyer di luar sana, ya, yang memang mau pansos, gua undang ke question center. Ayo kita berdebat di sana. Ya, nggak usah berdebat kusir, nggak usah lu so hebat. Ya, kalau lu memang hebat, ya kan tunjukin. Gua undang. Hubungi ini nomor Herwanto 0811-833-489. Kalau lu jantan dan punya kejantanan, hubungi gua. Ayo kita berdebat di depan TV. Ya kan? Kenapa lu gak setuju sama gua? Ya kan? Jelaskan dong. Jangan cuma menghujat orang aja. Hujat orang, ngata-ngatain gua mah gampang ya. Tapi nggak ada manfaatnya buat Agus. Nggak ada manfaatnya buat kasus ini. Lu hanya memperkeruh suasana. Ngerti? Dan itu bukan lawyer. Itu bukan officium nobile. Ya. Itu adalah tukang gosip. Ya. Itu murahan itu. Gosip murahan itu. Ngerti ya? Lu mau berantem, ayo berantem sama gua face to face. Lu pikir gua takut apa? Kita buktikan, ayo. Gua seneng malah bisa berantem sama lu. Kalau memang lu jago, ya kan? Lu tunjukkan. Ya. Gak usah banyak bacot kiri, bacot kanan. Apalagi lu bantu juga kagak. Lu Herwanto, lu punya duit, lawyer. Lu bantu gak? Lu donasi gak ke Agus? Lu kasih duit gak ke Agus? Lu bantu pengobatan dia gak? Lu gak ada bantu apa-apa kok. Bagusnya lu apa buat dunia ini? Bagusnya lu apa buat Indonesia? Sumbangsi lu apa? Minimal gua udah minta tolong ke orang supaya pengobatan Agus itu gratis. Ada jaminan dari rumah sakit bahwa dia akan dibiayain. Ngerti ya? Gua ada sumbangsinya, dikit banyak ada sumbangsinya. Ya, dan gue berikan jasa hukum ini ke Agus juga gratis. Ya, gue ongkos ke kiri ke kanan ke rumah dia kemana. Ya, anak buah gue kerahin itu biaya gue semua. Gue ada bantunya. Lu bantu apa? Selain ngegosip. Ngerti ya? Jadi gak usah banyak bacot kalau memang gak bisa bantu. Tutup mulut aja. Pada netizen, saya bilang pada para netizen ya, yang kalian lakukan itu jahat. Kalau seperti itu, yang kalian lakukan jahat. Ya, kalian bully, yang kalian bully adalah orang buta yang nggak bisa bales. Kalian bikin video yang dia nggak bisa tonton, mempermalukan dia di luar akal nalar. Alvin Lim aja kalian hina seperti itu, ya, gigi ompong lah, penjahat asuransi lah. Ya, ono semua tetek bengek, bapaknya koruptor lah, ini segala macam. Emang kalau bapak gua koruptor, salah gua? Kalau bapak lu maling, salah lu? Otak itu pada kagak dipakai. Gua heran sama lu orang, ya. Itu gua loh yang jadi lawyer. Dirujak segitu banyak. Gimana Agus perasaannya? Coba netizen yang masih punya akal sehat, coba pikirkan. Alvin Lim ini jahat atau enggak kalau belain Agus? Alvin Lim ini jahat atau nggak belain Agus? Untungnya Alvin Lim belain Agus apa? Gue ada untungnya nggak? Kagak. Duit gue kagak dapat. Netizen gue kagak dapat, malah hilang. Pansos kagak ada pansos-pansosan. Yang ada gue dirujak rame-rame di situ. Untung gue apa? Belain Agus kagak ada, bos.
Terus kenapa Alvin Lim mau bela Agus? Orang pasti pikir kayak begitu. Karena masih ada orang yang punya hati nurani. Masih ada orang yang punya akal sehat. Masih ada orang yang punya belas kasihan. Ngerti? Itulah kenapa Alvin Lim bela Agus. Gak semua orang hatinya dingin kayak lu orang, ya. Ya, gue ngomong ini untuk netizen-netizen yang pada nyinyirin gue, ya. Bukan seluruh netizen, bukan seluruh masyarakat. Ya, lebih tepatnya oknum netizen. Ngerti? Terserah nantinya berikutnya lu mau printer lagi video gue, silakan. Gue nggak pusing. Gue nggak running jadi politician, gue nggak running jadi YouTuber, ya. Gue bukan cari makan dari YouTuber. Beda kalau Deddy Corbuzier sama Densu, mungkin penghasilan terbesar dia dari YouTuber. Gue kagak, bos. Ya. Subscriber gue masih dikit, masih kecil. Gue mah masih kelas cere. Ya. Gue gak cari duit dari situ. Gue gak ada untungnya dari netizen. Dan gue gak cari makan dari netizen. Gue kasih tau lu. Dan kalau lu pikir, Alvin Lim bisa bebas, bisa ini dulu, ya kan, dapat. Bisa bebas karena apa katanya? Karena dibantu netizen, nenek lu dibantu netizen. Lu lihat tuh banyak kasus netizen lawan-lawan kayak contoh Sinarmas. Emang menang netizen? Kagak bakal menang. Terus lu pikir gua bisa bebas karena apa? Karena dari lu, tuntutan jaksa bisa ditolak gara-gara netizen? Kagak. Gua kasih duit sogok, gua udah bilang dulu gua suka sogok. Ya, lepas itu tuntutan hilang. Ngerti? Gue gak ngandelin dari netizen. Hidup gue dari dulu sampai sekarang, gue gak pernah minta duit sama orang lain. Gue kasih tau lu. Jadi gak usah bilang, kalau Alvin Lim dulu kesusahan kok, kenapa kesusahan? Gak mungkin, anak 9 naga gak mungkin kesusahan. Yang kaya itu bapak gue. Gue udah bilang, yang 9 naga itu bapak gue. Alvin Lim ini bukan siapa-siapa. Alvin Lim orang biasa. Walaupun gua anaknya 9 naga, tapi gua orang biasa, gua rakyat jelata. Ngerti nggak lu? Ya, jadi otak dipakai, bos, di situ. Nggak semua anak 9 naga jadi naga, nggak ada itu. Ya, tergantung bapaknya mau kasih nggak asetnya ke anaknya. Kayak Bill Gates, kayak Warren Buffett itu nggak mau ngasih asetnya ke anaknya dia. Jackie Chan itu nggak mau kasih uangnya dia ke anaknya dia, nggak mau. Jadi anaknya belum tentu jadi terkenal kayak bapaknya. Gue kasih tau lu gitu loh. Ya. Tapi gue dengan bangga bisa bilang, apa yang Alvin hasilkan saat ini, apa yang Alvin ciptakan saat ini, ya, dari nol sampai sekarang, sampai saya kaya raya, itu semua 1 sen pun gak ada dari orang tua. Gak ada 1 sen pun dari minta-minta ke orang lain. Gak ada minta bantuan teman, gak ada minta bantuan saudara. Camkan itu. Mengerti ya, teman-teman ya. Jadi gak usah jelek-jelekin orang, apalagi jelek-jelekin Agus di situ. Oke, terima kasih teman-teman ya. Bagi netizen-netizen pintar yang memang tidak terpengaruh, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi saya. Oke, salam cerdas hukum.